Ini aku tadi buka handphone pengen kasih tau bahwa Alfat itu nggak main-main loh biayain aku beliin rumah, transfer sus. Oh iya ya, dia bayarin loh. Sumpah beneran, so ini rumah buat anak. Lagi bangun rumah ya? Iya, buat Mio. Kriteria cowok-cowok kamu apa? Yang lebih dewasa, ngemong, yang bisa ngimbangin aku karena kadang-kadang kan aku kan sangat tidak sempurna nih kadang-kadang. Maksudnya kalau yang kayak gitu susah. Sampai saat ini saya juga sedang mencari. Karena susah, karena itu dia kenapa sampai sekarang masih sendiri. Padahal pisah udah dari 2017, berarti udah berapa tahun ya? Sekarang 2023, 6 tahun ya? Belum ketemu. Rido kan dihitung? Maksudnya yang untuk pacaran sama menikah. Rido? Kamu jangan sama Rido. Oh! Pak. Annyeonghaseyo, selamat datang di Mas Korea. Hari ini bersama wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang ada masa lalunya. Cukup. Panjang banget. Sebentar, ini ada saya siapa sih kamu datang-datang? Nggak usah nyebutin wanita banyak kan. Untung kamu istri saya, kalau nggak saya pecat kamu ya. Oke, hari ini ada istri saya Moa. Kan ada, ya, sampai orang hampir ngomong istri lagi. Ada teman saya Sela, ya saya pernah yang terkenal, dan juga ada Kimberly, Miss Chinese Indonesia, dan juga ada Ratu, teman saya yang luar biasa, yang mantan Miss Earth katanya. Oke, Sambil apa makan kabar? boleh, Kak? Hah? Sambil makan Boleh. Asik. Kalau buat aku mah boleh. Kita mau boleh. makan talasan. Emang kamu suka talasan? Oh iya, aku suka talas dan kebetulan sekarang ada talas yang dibikin keripik dan rasanya enak banget. Oke. Jadi Rasanya apa? Aku suka yang rasa jagung bakar. Oke. Kalau Ratu suka yang pedes-pedes. Aku suka yang Pedes-pedes. pedes-pedes. Ya Aku kan? suka yang jagung bakar juga. Jagung bakar juga. Oke. Pertanyaan saya adalah, kalian dibayar berapa? Nggak dibayar kan ya? Jangan gitu, kita kan mau ngobrol santai. Iya, makanya harus biar ada cemilan. Oke, cemilan. Tapi cemilannya juga harus yang sehat. Oke. Iya. Coba kalau gitu aku nanya sama istri saya dulu. Yang talasa salah satu keunggulan dari snack lain apa? Ini kan umbi-umbian, bukan cabai-cabean ya. Ini umbi-umbian. Oke, Dari umbi-umbian. bawah. Ya. Pastinya lebih sehat. Oke, dan juga Tunggu, belum selesai. Karbohidrat kompleks. Oke, kalau dari Sela apa? Selain itu mengandung vitamin A, B, dan C. Itu tadi omongan saya ya. Oh iya. Bukan, yang paling bener itu. Lu itu belum ditanya, dibaca. Antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin A dan C. Jangan lupa di follow juga tuh @talasan. Dia baca. Saya sih bagus ya, dia udah baca lengkap bagus, cuman saya itu gayanya Ratu gitu kayak nenek-nenek. Mau ngantuk ya, apa yang penting yang lengkap ya. Oke, hari ini kita ini kumpul kan bersama wanita-wanita luar biasa. Kenapa saya ingin bahas wanita-wanita Indonesia yang sangat berkualitas? Karena di luar sana kan banyak yang nggak berkualitas, rebut suami orang, ada rebut rebut harta orang, ada berantem masuk pengadilan keluar baikan ada, ya kan banyak kan di luar sana. Kenapa ketawa biasanya? Tapi ngomong-ngomong sesuatu yang berkualitas pasti ada khasnya yang membuat dia menjadi kualitas. Itu maksudnya gimana dong? Kalau dirimu omong masa lalu itu saya susah omong ya. Masa lalu saya adalah masa lalu kau. Iya. Saya bingung. Saya rebut dari suami orang. Yaitu satu member saya. Makanya kalau masa lalu kita itu jangan dibahas dulu di sini. Jadi bahas yang lain aja, Kita yang jangan lain. berantem di sini. Kita ngomongin ini talas di sini keripik talas yang berkualitas. Talasan. Maknya sehat toh. Oke, di sini kalau nggak salah saya dengar itu ada mempunyai masa lalu yang udah pernah menikah, sekarang udah lewatin. Itu kayaknya kalau nggak salah ada 3 orang. Ada istri saya, Sela, dan Ratu. 4 dong. Oh, ya. Kimberly. Dia masih kecil, baru mau menetes. Gimana? Dia masih Oh, masih 22 tahun. Iya. Aku dulu merit 22 tahun sih. Tenang, aku 19. Makanya nikah cepet, keluarga sebelumnya apa? Gagal. Aku istri Anda, jangan gitu dong. Iya, enggak, aku ini cerita. Kalau 22 tahun nikah, akhirnya gagal. Kalau Ratu waktu nikah umur 25. 25, terus harusnya udah mateng ya, kok nggak mateng ya dia ya? Kepalanya harus matang dulu. Ada orang Mungkin pihak sononya belum mateng kan dia? Iya, kadang kan ada orang yang beruntung percintaannya, ada yang beruntung rezekinya. Yes. Nah, mungkin aku beruntung di bagian rezeki. Rezeki, Ceritanya amin. murah. Amin. Ini jawaban
untung masih ada rezekinya loh daripada nggak ada apa-apa ya. Kesehatan harus ada rezekinya. Iya juga. Amin. Makanya kan aku udah diundang ke sini kan dibayar sama kalian kan 50 juta. Gitu. Luar biasa. Aku bayar dia 50 juta kok akunya dibayarnya seberapa gitu ya. Harus ke nurunin honor aja, Kak. Oke, kita bahas dari Ratu dulu deh ya, sayangnya. Ratu adalah salah satu sahabat saya yang dulu sempat heboh rame masuk TV, acara TV saya juga yang dulu ya di situ ya. Pernah ada KDRT, pernah berantem di media sosial. Kemarin tadi dengar itu katanya ada yang ludahin, Iya. nah, terus ada yang sekarang sakit katanya, dan juga ada pokoknya masa lalu banyak. Coba deh cerita dikit-dikit. Ya sebenarnya udah nggak mau apa ya Kak, cerita yang sedih-sedih. Aku tuh Ya sedih nggak usah cerita, yang brengsek aja yang tadi ludahin gitu. Ludahin, jangan sembarang ludahin orang loh kamu. Iya, itu namanya Mbak Mesa, ya kan dia sendiri yang minta diviralin. Tapi ya sudah lah kalau buat aku. Oh, pakai minta ya? Dia yang minta. Oh gitu, lucu. Viralin ya. Aku bilang oke, gitu. Baiklah, tapi kan pada saat itu aku posisinya lagi baru selesai operasi Kak. Oh, operasi. Ya gitu. Dan diralat ya Kak, aku bukan teman Kakak, aku fansmu. Oh, saya juga fans kamu kok. Iya. Soalnya tadi aku pegang begini katanya merinding katanya. Belum pegang yang lain. Oh, jangan. Ada istri saya. Gitu. Jadi kalau update dari aku sih sekarang aku pengen tampilnya ceritanya yang lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja. Gitu, karena orang kan pasti mengenal Ratu Rizky Nabila tuh semua apa-apa serba cepet, nikah cepet, hijrah cepet, berantem cepet, maafin cepet, kayak semuanya cepet-cepet ya. Aku mungkin orang impulsif kali ya. Tapi kalau daripada nggak bisa move on lebih baik cepet-cepet ya kan, daripada ya. Nah, kalau nggak salah pernah hijrah terus balik lagi, itu alasannya kenapa? Iya, itu sebulan yang lalu aku memutuskan untuk menutup semuanya. Tapi ini aku bukan nyalain netizen ya, tapi for the God's sake aku bilangnya beratnya itu istiqomahnya justru dari kalian kalau aku boleh jujur. Karena untuk persiapan pergantian itu selang waktunya tuh kan aku hijrah syahadat ulang, aku sempat convert ke agama lain. Lalu aku memutuskan untuk menjadi muslim sepenuhnya. Nah, aku langsung beli baju di salah satu e-commerce lah. Tapi kan tinggiku 175 Kak. Mau tidak mau kan kayak gini nih, ngatung nih. Ngatung semua ngatung semua. Sedangkan aku dituntut harus cepet, terus banyak ada tawaran-tawaran. Jadi yang salah bajunya apa badannya? Netizen yang marah. Netizennya. Iya, ini juga pengen aku tanyain juga nih, sejak kapan netizen itu punya tugas untuk mengomentari seorang figur? Gitu loh. Nah, aku baru hari pertama live dengerin musik dibilang haram. Lengan kelihatan dibilang, ini kan mereka nggak tahu aku lagi pesen kaos kaki. Iya, kan lagi proses juga. Lagi proses. Jadi daripada aku menunjukkan sesuatu yang baik tapi lebih banyak mengecewakannya, mendingan aku sekalian aja ngecewain, karena nanti juga dimaafinnya cepet. Berapa banyak figur yang bikin salah. Mereka minta maaf, kelar sudah. Mendingan aku kayak gitu aja sekarang. Jadi netizen ini pada nggak tahu waktu saat dia berhijab itu ternyata itu lagi beli ininya Kak. Kan ongkosnya kan lama, belum pengiriman segala macam. Tapi orang kan nggak mau tahu ya. Itu aku dibilang nistain agama karena aku pakai niqab dan celana jeans, posisinya abayanya belum dateng. Oh iya. Sedangkan aku sudah harus menutup, bukan aku ngebenerin diri ya, tapi hargain proses orang. Betul, kalau proses orang itu kan beda-beda dan waktunya juga berbeda kan. Yang penting udah ada niatnya ya. Yang penting harusnya menghargai niatnya ya. Tapi kadang-kadang memang netizen itu ada orang netizen cepet misalnya ngomong gini, dia mah pantas dipukulin sama yang lama, ada komen kayak gitu, atau gejala awalnya apa, itu kan kayak kata-kata yang menurutku masih mending aku coba untuk berhijrah, kalian udah belum? Sedangkan yang komenin aku lengannya kelihatan, mereka pakai jilbab tapi dadanya kelihatan, ceplak-ceplak. Jadi kalau mau diukur masih mau niatan hijrah yang mana? Bener ya. Tapi pas ngomong dada kok lihat istri saya kenapa? Ada apa? Bagus. Oh ya bagus. Bukan lihat saya, maksudnya kan memang ada arahnya ke situ. Iya. Bagus Kak, pantas harmonis ya. Kamu bilang bagus, saya stres setiap kali lihatnya. Oke, kalau kita. Tapi nikmat kan? Kalau masalah itu. Oke. Ya memang kan kita lagi bahas wanita-wanita berkualitas. Anda berkualitas tiap malam. Oke. Dan juga habis seperti ini agak berbeda. Apa dia masa lalunya itu masih belum banyak karena masih usianya 22 tahun. Tapi jangan salah, 22 tahun Mas Fahri udah jadi Miss China. Miss Chinese apa? Miss Chinese Indonesia. Miss Chinese Indonesia.
saking senengnya alasan mau terbang tadi. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang seru yang udah dialami Iya, dong. ya makanya pengalamannya beda kan, kepahitan Iya. dia ini kebaikan. Justru dia tuh bagusnya. Oke, coba ceritain dikit. Ya, jadi sebelumnya aku dari cita-cita angan-angan pengen menjadi seorang putri. Lalu selesai kuliah ada nih open registration buat Miss Chinese Indonesia. Terus daftar, berproses, berlatih dari yang nggak bisa catwalk, nggak bisa public speaking, nggak tahu cara grooming pageant itu kayak gimana, les, belajar YouTube. Terus akhirnya pas grand final bersyukur sekali diberi kesempatan untuk menang mewakili Indonesia di Miss Chinese World 2023 di Malaysia bulan Mei lalu. Juara berapa? Saya menang 2. Yang pertama itu Best National Costume, membawa tentang Chinese Indonesia, tentang singa namanya Longsai. Lalu yang kedua itu Best Hair Glow. Best Hair Glow. Gimana? Best Hair Glow. Ya, saya nggak pintar bahasa Inggrisnya saya. Oke. Jadi menang 2 penghargaan. Kalau dia apa? Masa nggak ada yang pahit-pahitnya gitu kayak curang, pendidikan. Kayak mantan, pasti ada mantan. Karena aku kan mantan salah satu beauty pageant kan. Kalau aku copot mahkota karena di situ curang. Ada. Masa nggak ada sih. Bagus. Ratu terus. Kalau misalkan Sorry putus. Memang aku pernah dengar. Ada teman saya juga. Dia harusnya juara 1 nggak jadi juara 1. Ada. Siapa tuh? Nggak bisa. Iya. Jadi itu siapa yang ininya gede ya itu. Ternyata alasannya gede. Alasannya kan memang rezekinya gede gitu ya. Itu aman ya, semua aman. kalau misalkan untuk penilaian, mari kita berikan kepada pihak yang lebih berwenang dan memiliki kuasa. Oke. Dia masih polos ya, masih jawabannya netral ya. Belum tahu dunia Iya. Tapi masih kalau baru. akhirnya ya mungkin yang paling ngena itu kepergian papa. Tahun berapa itu? Itu baru banget bulan Mei lalu. Jadi sebelum pergi itu memang udah bilang dulu ke papa izin. Ini jujur pergerakannya cepet banget. Jadi abis menang nggak ada tanda-tanda papa sakit. Terus tiba-tiba dalam 2 bulanan gitu papa sakit. Terus udah tinggal hamil berapa minggu, papa operasi. Terus izin ke papa bilang boleh nggak Pak Kim tetap pergi berangkat ke Malaysia untuk bertanding, dan papa bilang nggak apa-apa, pergi aja. Papa masih mau ikut, padahal itu tidak memungkinkan untuk papa ikut. Udah beli tiket segala macam memang. Terus akhirnya mama, papa memutuskan untuk gak ikut, tapi tetap aku boleh ke sana. Aku dikeluarin dari grup keluarga untuk ngebahas tentang kondisi papa. Terus pas lagi di grand final di malamnya, itu aku video call. Jadi sebenarnya di malam aku grand final, papa itu di HCU. HCU itu satu level di bawah ICU. Jadi pas video call mama sama kakak gitu kan, aku bilang aku udah mau naik panggung. Aku boleh nggak izin lihat papa? Terus mama panik karena kan nggak ada yang boleh kasih tahu nih. Terus ya udah langsung cepet-cepet naik dari ruang tunggu gitu, minta suster, ini mau ada kejar waktu lomba, boleh nggak izin ketemu papa dulu gitu. Akhirnya papa udah nggak bisa ngomong, udah diam doang. Terus semua udah selang gitu. Udah bilang, papa, Kim lomba ya. Terus iya gitu. Terus papa nangis saat itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita udah lewat ya kan, harus selalu bahagia. Aku jamin papa di sana juga bahagia. Amin. Dan udah mendapatkan tempat yang baik di atas sana. Amin. Terus papa berpulang itu nungguin aku. Jadi tanggal 21 aku mendarat di Indonesia malam, tanggal 25-nya papa pergi. Jadi dia luar biasa, maksudnya usia dengan 22 tahun, bulan Mei papanya sakit, tapi dia berangkat masih dengan pikiran yang begitu aja, masih bisa prestasi ya kan. Hebat kalian yang di rumah cuma prestasi cuap, judi, ludahin teman saya Ratu, lidahnya tak potong loh lama-lama. Tapi dengan usia se Kimberly ini
punya pemikiran yang sangat besar dan positif. Karena kalau di posisi dia nggak semua orang bisa loh. Bener, aku juga Maksudnya, nggak bisa. Dia lomba tapi dia ngadepin orang tua yang lagi sakit. Itu pasti akan ada mental Down down banget. kan. Tapi dia bisa semangat terus. Dan dia mendapatkan 2 prestasi yang luar biasa buat Indonesia. Sekarang ada Priscilla. Priscilla itu Apa lo namanya? ya susah banget apa namanya. Salah, masih salah. Oh. Salah. Bukan Pri. Priscilla. Prai. Prai. Ya. Prai. Susah ya orang Korea menyebut Prai. Iya ya, campuran mix India China. Prai Sheila. Oke, Sheila. Sheila ini sekarang selebgram yang terkenal dan juga mantan pramugari yang ternama. Oh, nggak boleh sebut brand. Nggak usah apa ya. Tapi yang apa pramugari yang dari brand itu kok banyak banget yang masalah-masalah Jangan ya. itu, nggak boleh, nggak Nggak ya? boleh. Nggak boleh ini dong, mencibir begitu. Nggak masalah itu fakta kan Itu ketemu yang, orang. itu yang Anda temui. Ya makanya saya Ya, nanya kenapa makanya. saya ketemunya orang begitu mulu itu sama. Kebetulan, Oh, kebetulan. Yang buruk Tapi aku enggak kok, tapi aku enggak. Yang buruk ya? Air flag. Apa? Oh, yang buruk. Semua burung ya kayaknya. Iya, 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 iya. Agak sensitif ini membawa bendera negara. Oke. Jadi coba ceritain sedikit masa lalu Anda sedikit. Tentang apa nih? Apa, Di terserah. pramugari. Ya, boleh. Kenapa keluar dari kerja Karena itu? bucin. Oh, bucin. Bucin. Susah deh. Kalau udah bucin nggak Udah ada susah. bucin, udah kayak udah dipakein kacamata kuda, kayak udah gelap semuanya matanya udah. Tapi terjadi apa asmaranya sama dia oke. Oke, sampai kita. Asmara sih, Kak. Kok asem marah? Asem marah. Apa ya? Asma. Orang Korea. Jangan jagonya saya bahasa Indonesia, saya tetap orang Indonesia. Asmara. Mas Korea. Jangan asrama. Nggak cuma asem, pahit. Pahit. Oh, jadi gara-gara bucin keluar dari kerjaan sebelumnya. Iya. Dan sampai sekarang masih udah nggak sama dia. Iya. Udah nggak, tapi sudah membuahkan ya hasil. Oh, udah. Udah mau 8 tahun. Oh, punya anak, sekarang jadi single mom, akhirnya jadi selebgram. Kenapa jadi selebgram? Terjerumus. Terjerumus. Terjebak. Ya bingung mau ngapain lagi ya kan biar dapat duit ya. Jadi sekarang Gitu loh. mau Jadi nggak mau selebgram. terima kenyataan. Ratu juga, Kimberly juga, saya juga cari kerjaan toh. Iya. Dapat duit toh, rezeki toh. Kamu cari dong kerjaannya, Beb. Nggak usah, kan Anda udah cari. Oh, Ya kan iya. saya tinggal minta. Karena itu kita harus minta rezeki dari Salah. Oke. Terus gimana Kalau sekarang ceritanya? suruh balik, nyesel nggak? Suruh balik apa? Terbang. Oh, nggak balik lagi ke masa lalu? Bakal Enggak. bucin lagi nggak? Enggak sih. Maksudnya bakal bucin lagi enggak. Semua itu apa ya, belajar dari lagi. pengalaman. Aku nggak ada, sekarang sih udah nggak ada penyesalan. Mau nyesel nggak tinggalin kerjaan karirnya itu? pasti bagus. Enggak sih, aku nggak nyesel. Pokoknya nyesel nggak pisah. Enggak sih, aku sih lebih orangnya lebih ngeliat ke depan aja. Kalau ngapain kita lama-lama terpuruk dalam kesedihan, boleh sedih tapi jangan lama-lama. Wajar sedih kan manusia ya, tapi jangan lama-lama. Kita harus lebih fokus lihat ke depan, mau memperbaiki hidup, belajar dari pengalaman karena pengalaman itu adalah guru yang paling mahal. Wah, mukanya kelihatan biasa-biasa tapi otaknya encer loh ya. Udah pintar. Oh, iya. Udah lewat 7 tes dulu di pramugari 7 itu. tes apa aja? Apa-apa? Dulu waktu masuk ada tes penampilan. Penampilan. Kayak tinggi, berat badan dan lain-lain. yang Tingginya perlu. berapa sekarang? Kalau aku sih 165. Tinggi sekarang Emang bisa menyusut? Bisa menyusut Iya, kayaknya. kadang-kadang mongker dikit. Loh, Kacau. kalau dulu kan dia pramugari tegak. Sekarang kadang-kadang kan suka Menyusut, bungkuk, menyusut. nggak tahu siapa tuh begini kan kita nggak tahu, Ben. Oke, tinggi badan terus. Ada tes bahasa Inggris, Bahasa Inggris. ilmu pengetahuan umum, tes matematika, tes psikolog. Jadi mungkin kalau agak-agak Oke, ada gangguan pengetahuan umum. mental health, Singkatan dari MOU. majelis apa? MOU. Untung saya belum keluar kata-kata goblok. MOU. Tolong bantu dong. Ratu tahu. Itu yang buat kerja sama kan? Iya, bukan. Singkatan. Jangan nggak terlalu panjang kerja ya. Jelas. Pokoknya kalau mau ada kerja sama Oke. ya harus jelas. Apa? Mas Korea itu aku dites berapa tahun yang lalu, tahun 2010. Jadi pengetahuannya Udah mengisut. Kalau sini Kalau ini itu saya mungkin paham. Saya juga anak saya SMP nanya saya juga nggak ngerti. Pelajaran sekolah sekarang susah semua. yang tengah belum banyak yang ngambil. dari tadi yang Chinese Indonesia, Kimberly, apakah singkatan dari MOU?
Kalau lihat understanding. Tapi aku ini kenapa ingat kenapa kita kan acara kemarin soalnya aku juga nggak tahu jadi nggak dapat apa itu waktu itu Iya kan, Iya, tidak salah. dapat. Yaudah. Oke. Jadi kan kita udah tanya sedikit backgroundnya. Kita cuma mau cerita nggak perlu kan? Ah, nggak perlu. Masa Kan lalu udah. soal masa lalu Iya, Anda iya, iya. udah terlalu Nggak bongkar perlu, banyak. tadi baru 5 ya. Pengetahuan umum, psikolog. Ya, psikolog. Baru ada aspek keamanan, karena kita kan takutnya dari backgroundnya misalnya sorry kalau ada teroris atau apa nggak boleh kan, takutnya Disuruh kan kayak ngapain? hijacking. Itu disuruh ngapain? Itu sama bagian polisi ya, Kapolri gitu, mereka karena kan ini kan airlines Iya. kan, jadi benar-benar keamanannya tuh terjaga. ya, sampai Kapolri yang turun tangan untuk askam, itu aspek keamanan namanya. Nah, yang ketujuh itu yang terakhir adalah pantauan akhir. Nah, itu sama direksi-direksi dari airlines tersebut. Jadi dari situ baru deh kita training jadi aku nggak ngambil kursus apa atau kuliah atau yang, tapi nanti pas lulus itu semua akan disekolahin gitu sama airlinesnya. Tapi biaya sekolahnya itu juga ternyata cukup mahal. Jadi gaji kita, makanya kita dikontrak dan gajinya dipotong pelan-pelan. Oh, kayak artis Korea ya? Kayak artis Korea juga kan pas persentase ya gitu. pas kerja pelatihan kan dibayarin semua, nanti pas sudah laku menghasilkan ya, dipotong-potong. betul. Dan yang paling seru lagi ada ini wajib militer. Wajib militer kayak di Korea. Oh, kalau saya Berapa lama Kak? Kayak gitu. Militer 2 minggu. Cewek ngapain? kamu aku pikir Beneran berapa tahun, 2 minggu. Aku masuk ke Pusdikpom, Pusat Diklat Polisi Militer di Cimahi, itu 2 minggu, dan itu parahnya itu berasanya banget karena itu akhir tahun, jadi Natalan, aku kan Kristen, Natalan dan Tahun Baru aku di sana, dan handphone kita itu semuanya disita, kita even baju aja semua disita, jadi kita cuma dikasih baju sana. Itu stres ya? Karena aku masih mental, setahu aku mungkin zaman dulu yang dulu banget, karena kan ini airlines sudah lumayan lama ya. Berjaya. Zaman dulu iya ada wajib militer, tapi kesini seiring berjalannya waktu hanya tinggal outbound. Jadi mental aku itu cuma outbound 3-4 hari gitu. Udah bawa. Pikirannya gampang. Iya, udah bawa jual pikirannya ya. udah bawa sunblock, udah bawa obat lotion nyamuk dan lain-lain sebagainya. Nggak taunya itu semua barang kita Diambil semua. disimpan sementara sampai ke handphone gitu kan. Dan dikasih seragam, di sana dimaki-maki, dibentak-bentak. Tapi yang ininya yang nggak nyangkanya, dari yang sampai nangis kayak seumur hidup nggak pernah dikasarin sekasar itu sama orang gitu kan. Mantan masih baik. Hah? Masih baik. Masih kasaran gitu. Bukan, pelatih-pelatihnya di sana. Oh, dari mantan. Oh, itu lebih parah lagi. Katanya nggak pernah dikasarin begitu. Enggak kan, itu kan sebelum menikah. Oh iya, kan sebelum ketemu, sebelum bucin. Belum bucin Dan kan. setelah ketemu yang mantan Ternyata hidup lebih jahat lagi, karena kalau di sana pelatih itu hanya mereka kan emang di training untuk iniin mental kita. Dan yang aku surprise setelah itu, aku justru malah jadi sayang banget sama pelatih-pelatih yang kasarin aku itu. Bahkan setelah aku udah terbang, kita balik lagi ke sana untuk ngunjungin mereka, kangen gitu loh. Ternyata mereka tuh sebenarnya hatinya baik. Ternyata aku kangen. Kamu udah gitu ya bikin orang hati-hati cowok lain itu yang kayak kelepek-kelepek Pelatih aku cewek. Oh, Cewek. Ada juga sih cowok. Oke, banyak yang cowok-cowok kejar kamu. Kenapa nggak diterima? Bukan ganteng, kaya, tajir. Oh, ganteng, kaya, tajir. Kaya sama tajir sama kan? Iya dong, gimana sih? Ganteng, punya duit banyak. Iya. Kejar-kejar kamu kok nggak diterima? Kamu nggak terima dia? Kenapa? Gak tau, karena aku udah pernah gagal ya, jadi lebih picky ya, kayak lebih gimana, Takut lebih ya. takut ya, lebih hati-hati gitu kan. Dan juga kalau bukan tipe aku banget, aku juga Lebih baik mikir-mikir ya. iya, bikinnya 1000 kali, kecuali kalau tipe aku. Cantik ya dia ya, bikinnya 1000 kali Bukan ya. itu kan namanya wanita kalau pernah gagal emang kayak gitu. Dia takut Lebih banyak tersakiti. mikir. Jadi kita mikir dulu. Sekarang kalau gue gagal lagi gue mikir gitu. Kecuali lagi itu udah. Kalau gagal lagi. Ketika dia mau masalah gagal itu tegas sama dia. Tuhan engkau. Makanya kalau di Korea wanita begini, saya begini. Oh, dihukum. Emosi. Tapi kan
jangan mikir mau gagalnya. Enggak, kalau gagal, Iya. biasa wanita pasti akan bikin tembok, Iya. takut. Jadi Tapi kenapa kamu emang ada menuju? Ah, enggak, kalau sekarang enggak. Saya Nanya, anjing. jangan ntar gue curhat di sini, jangan dong, panjang. Jadi double triple filter. Jadi Tapi kan- ada kelemahannya juga. Kalau ketemu cowok yang tipe kita banget, mau dia mungkin nggak kaya, nggak nggak apa atau banyak ada kekurangannya. Kalau kita suka, Tetap langsung. Kamu berarti tipenya bucin-bucinan. kayak dihipnotis gitu. Oke, kriteria cowok-cowok kamu apa? Aku suka cowok yang ngemong, yang lebih dewasa, yang karena kan mungkin aku udah sama yang pernah sama yang seumuran, kayaknya kok egonya sama-sama tinggi, nggak bisa Oke ngalah. dong, Enggak, kan lebih tua. Dia kan punya istri. Ada Kosugi namanya Oh, itu. iya. Kosugi itu Aku maunya belum aku expired maunya sih. single dong. Oh, Tadi kan single, yang Dia disebutin. single kok. Kosugi single. Dia singlenya kalau keluar rumah. Oh gitu. Kalau buka pintu rumah langsung single. Oh. Aku maunya yang single luar dalam 24 jam Giliran kali begini 7 hari. Giliran aku kemarin di berantem sama Ajit akhirnya lu nggak edit. Oh, iya. Oke, jadi kamu kriterianya lebih dewasa terus. Yang lebih dewasa, ngemong, yang bisa ngimbangin aku karena kadang-kadang kan aku kan sangat tidak sempurna nih kadang-kadang. Yang bisa ngalah-ngalah sama aku, yang pengertian lah, yang Ada. Susah kalau yang kerja gitu. di panti jompo juga. Itu maksudnya kalau yang kayak gitu susah. Sampai saat ini saya juga sedang mencari. itu dia kenapa? Iya, di sebelah kenapa? Enggak, aku lapar. Tenangin dulu pakai tanah salasa. Mau gaya-gaya bukan susah. Oke, jadi itu dia karena susah, karena itu dia kenapa sampai sekarang masih sendiri. Padahal pisah udah dari 2017, berarti udah berapa tahun ya? Sekarang 2023, 6 tahun ya. Belum Loh, ketemu. Rido nggak dihitung? Maksudnya yang untuk pacaran sama menikah. Rido? Kamu cari sama Rido? oh, Oh, kita foto dari dinner kayaknya langsung tempat ini. Enggak ya? Oh iya, ya ampun, kemana aja gue? Serius beneran? Beneran? Mas Korea nggak pernah nonton. Rido siapa ini? Yang Rido siapa? pertama Rido itu. Rido. Berita umum kali ini jadi Wah, kayak gini kan penonton pikirnya bener ada orangnya gitu loh. pantesan dia mau. Apa sih tipenya gimana? Jangan yang itu. Rahasia. Secara penampilan gimana? Nanti orang yang bukan begitu jadi buat-buat begitu Oh. karena aku bocorin apa tipe aku. Dan tipe aku ini rada-rada sih. Jadi Rada-rada gila atau rada-rada? rada-rada susah diterima Ditemukan. rada-rada susah ditemukan, Dihutan dong jadi. Ada alias. rada-rada susah dimengerti oleh masyarakat umum. Oh gitu. Satu deh. Itu kamu bukan? Ya iyalah, Gak ada gue. iya, ini Opali tipe aku. Kalau aku lebih baik nakal di depan istri. Ya dong harus. Tapi kamu tuh sadar nggak sih mukanya kali itu kayak Hyunjin Stray Kids? Enggak lah. Aduh, kakak. Enggak lah. Memang ya. Dia liatnya kan saat aku ngiler di situ begini, jadi dia udah nggak ini. Emang pernah ngiler? Oh? Ngiler kalau lihat badanmu. Ini yang mungkin lu respon lu, kosong. Oke, pertanyaan yang lain, yang cepat buat ke Kimberly. Kenapa jadi ileng gitu? Kok jadi ngiler? Ya kan janda ya, jadi ngerti. Nah, kembali ke yang Korea. Apa di sana? Bener tadi. Kalau di Korea, status single sama janda tuh beda nggak? Buat seorang pria Korea? Single sama janda apa ya? Bedanya maksudnya? Single masih belum punya pacar, Belum ya belum nikah. Belum pernah menikah dengan Oh, beda banget. Kalau di Korea, kalau udah pernah nikah, intinya pernah masalah kayak janda gitu misalkan, itu sangat-sangat susah diterima. Sangat susah diterima, apalagi calon mertua, sangat susah. Dan memang budayanya mereka kurang open minded dalam hal itu. Padahal yang busuk-busuk lebih banyak gitu kan. Jadi waktu aku mau nikah sama Beb juga kan, mama papaku susah nerima. Jadi kalau single mereka lebih welcome banget. Tapi singlenya ya kayak gitu, misalkan kurang cantik, kurang kaya, mungkin mereka juga cari yang Iyalah, bagus-bagus. Tapi lebih mudah diterima single daripada janda. Itu mungkin karena kan kalau misalnya pacarin janda atau komitmen yang serius sama janda kan cowok banyak plusnya juga tahu kali. Jadi aku lumayan agak setuju. Oke. Pertama kalau misalnya sama janda kita udah
invest 100% dapat istrinya dan kita harus sayang sama anaknya. Nah, nanti kalau tiba-tiba putus, anaknya kita udah sayang bertahun-tahun, nggak bisa kasetinya haknya nggak bisa di kita, bakal diambil sama ibunya. Jadi double losing sih. Wajar kalau orang tua tahu budaya Korea, mikir ulang, dan di Jakarta pun begitu. Gitu. Sebenarnya nggak cuma di Korea ya. Iya, di mana-mana di sini juga iya. pasti mikirnya gitu. Menurut aku setuju sih kalau itu. Tapi menurutku kalau kita nerima pasangan kita lebih mudah daripada nerima keluarganya. Kayak kayak betul. Dia waktu itu awal nggak mau nikah sama aku karena aku takut bedain anak. Terus khawatir apa sih itu? Nggak ada lah kan, nggak ada yang dikhawatir. Lu nggak punya pemikiran ya? Bukan, kalau sama dirimu apa yang khawatir paling cuma emosinya, ya kan kok? Terus ngambek-ngambeknya, ya kan kok? Paling itu doang, yang lain mah enggak. Kayak ngambek sama. Oh enggak, bukan, sama cewek, itu doang kan? Hah? Ya itulah pokoknya. Bersyukur lah aku masih normal Oh ya. ya makanya, bersyukur. Tapi sekarang udah enggak kan? Ya udah Jadi enggak. apa yang terjadi dengan kalau cewek-cewek janda di Korea? Apa mereka bisa dapat kesempatan? Jadi gini, kalau wanita-wanita Korea ya aku nggak suka kata janda loh, gue ngomong janda-janda mulu ya. Single mom. Ya single mom atau punya masa lalu. Single parent. Itu single parent itu kalau dia punya uang lebih mudah terima. Oh iya benar. Kalau kayak cowok kantong misalkan mudah pasti mau. Banyak pemikiran cowok-cowok Korea sekarang, nggak semuanya. Kalau kalian marah ya sorry ya. Bilang kadang-kadang aku mau dideportasi katanya. Jadi kadang-kadang itu cowok Korea itu pingin ubah hidupnya dengan cari pasangannya uangnya banyak. Kayak misalkan cowok-cowok yang muda, lihat Ratu misalkan rezeki berkahnya banyak, lagi banyak, mau nggak lihat masa lalu kamu, deketin kamu buat nempel, buat viral, buat banyak. Padahal udah kejadian ya, itu loh, itu yang bagian itu. Oh itu ya. Jadi kalau netizen bilang kenapa nggak lanjutin dulu usaha dulu, lu aja sana, lu aja. Tapi ngomong-ngomong gitu semua manusia sama sebenarnya, ya kan? Semua kita ngejar duta dulu. Enggak, kalau aku nggak pernah ekspektasi sama manusia, tapi manusianya jangan pernah mempergunakan kebaikan aku. Oh, marah gitu. ya? Sekarang kan kalau netizen kuperangin balik nggak ada. Makanya lu bilang gue jangan nikah sama yang itu buru-buru, lu aja san yang nikah, cobain sendiri. Enggak ya, beli beras susah ntar. Oh iya, tapi cara bedain yang kayak gini biar aku nggak mengalami hal yang sama gimana? Karena nih ya, once kamu soft, pertama kan kamu soft dulu tuh. Iya, aku digantiin orang, lama-lama kok jadi baja, jadi sebelum lo ini gue udah mundur duluan. Nggak bales ya, tapi sebelum lo jahat gue mundur duluan aja deh gitu. Kalau mau tahu cara-cara nikah aja berapa kali orang? Iya, nikah nggak kayak pacaran. Kayak kakak saya dia masih expert dia tuh, udah berapa kali tuh. Jadi ya kalau namanya juga makanya itu jadi sarannya kalau sekarang nggak mulai bucin, dia juga harus memantau apa cowok-cowok deketin kamu. Mungkin kamu sekarang punya prestasi usia muda, kamu tinggi cantik, yang deketin banyak kayak Kosugi kan deketin gitu sebagai kerjaan. Tapi masalah kayak orang zaman dulu ya, ibu-ibu zaman dulu nih kalau ngomong masalah cari pasangan harus bibit bobot bebet itu dulu gua nggak ngerti, tapi sekarang paham, udah punya anak baru ngerti. Ya benar juga kalau nggak nyambung ya, aduh setengah mati urusan sikat gigi aja jadi berantem ya kan. Aduh cucuin. Bayangin, semua itu nggak pernah nyamir. Dianya gila, tapi kalau alasan dia makan karena umbi-umbian yang berkualitas yang sehat ya. Kayaknya lama. Domi talanta. Enak banget. Tapi Ada jagung enak. Jagung bakal. Kan lo karbo juga kan, jadi nggak masalah dong. Bisa tetap jaga badan. Berarti sesuai ya tulisannya di sini. Pada peos sehat. Kok lu nggak jadi pegang nggak jadi pegang. Kalau aku mah nanti langsung beli sedus, gitu. di kabinet, alasannya langsung. Tapi kita jangan terlalu bahas talasan terus, soalnya talasan nggak tahu kita dibayar apa enggak. Nanti ya. Dibayar. Cukup. Nah, kalau Ratu, kalau misalkan nikah lagi, menemukan pasangannya pas banget, sebulan harus menyediakan berapa buat kamu dan buat ya keperluan kamu semua. Ya aku realistis aja ya, maksudnya kan kalau yang pertama sama yang pertama itu jadi pelajaran, tapi kan intinya saya berhubungannya baik. Yes. Yang kalau kedua kan aku ditipu. Waduh. Makanya langsung 2 hari minta udahan. Kalau sekarang kalau untuk ngomongin akan menikah lagi atau enggak kayaknya masih jauh banget. Misalkan pasangan kamu harus menyediakan berapa sebulan? Itu realistis loh. Realistisnya harus 2 kali lipat dari pendapatan aku. 2 kali lipat. Jadi pendapatan kamu berapa sebulan?
Ya jangan nominal begitu, maksudnya dia harus bisa 2 kali lipat dari pendapatan aku, karena kan pasti dia akan menuntutku untuk menjadi versi terbaik istrinya nanti, ngelayanin, tampil cantik, menggairahkan, agamanya bagus, baik, didik anak, itu kan job yang keras tuh ya. Sulit banget. Dia kerjaan itu saya mikir job test loh sebagai kerjaan, itu bagus pikirannya. Tapi bener emang begitu ya kan, sebagai pasangan daripada kita nanti babak belur lagi ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau mau tahu penghasilannya Ratu ya nggak tahu ya, kalian hitung sendiri. Pokoknya mau kejar Ratu, lipat penghasilannya dari dia. Dia kan realistis. Benar. Ratu ini realistis tapi matre. Itu namanya bukan matre. Oke. Itu namanya wanita yang bijak dan Oh, smart. Benar Ini kan? tim saya. Dia feminis sekali. Iya dong. Jadi dia juga punya pikiran yang ya realita lah. Mohon maaf Pak, anak saya 4. Kalau saya nggak mikirin duit gimana Pak? Makanya, Itu dia. Sekolah. makanya Talasa jangan lupa bayar yang mahal dan juga turunnya cepat ya. Amin. Priscilla waktu itu pernah menikah dikasih uang bulanan nggak? Oh ya, Oh ya. kalau Priscilla itu sebulan dulu kasih berapa? Aduh, aku mau buka-bukaan di sini nih. Kan udah masa lalu, masa apa? Masa lalu. Kita jujur aku nggak dikasih bulanan untuk jajan aku sendiri ya. Tapi Kamu suka jajan? oh bukan jajan Eli. Oh, aku bilang jajan Talasa. Jajan Apa ya? Pikirannya jajan. Maksudnya aku panggil kamu suka jajan? Ya suka dong, Talasa gitu. Sela suka jajan, jajan skincare, jajan snack Talasa, tapi belum ada ya dulu. Gimana? Terus sebulan? Jadi kalau apa yang kebutuhan Sela minta aja, karena kan Sela bucin nih. Jadi waktu itu masih kecil juga kan, pikiran tuh belum ada pengalaman, pikiran juga belum terlalu panjang, nggak tahu lah, pokoknya bucin mau sama-sama aja gitu kan. Yang penting pas aku mau butuh apa, minta dia kasih, kayak gitu aja sih. Oh, jadi belum tahu minta berapa ya? Enggak pernah nargetin, justru pas dia lagi nggak ada, aku kan juga cover, karena kita memang kalau cinta ya sama-sama saling support gitu kan. Tapi kalau istri yang bener itu harus begitu. Walaupun dia dari keluarga. Ya masa setiap kali cowok yang tekor loh cowok itu. Enggak support Anda juga. Anda luar biasa. Waktu lagi kerja kursus itu habis itu dia uang tabungannya dia, tapi memang dia plannya bagus. Tiap hari uangnya uang dia semua kan. Jadi dia nggak ada uang jajanan, nggak ada uang per bulannya, semua uang masuk ke dia semua. Jadi aku merasa tersinggung kan, uang bensin aja nggak dikasih, tapi giliran aku lagi habis dia yang cover. Iya. Itu istri yang pintar. Tapi tasnya merah biru muncul terus. Anda yang beli bukan saya. Yang merah itu kan aku yang beli. Jangan bahas di sini. Itu Sambil nonton aja gimana gitu. Oke, sekarang yang sedikit polos dari yang 3 cewek ini, anak yang belum nikah masih belum nikah. Nanti suatu hari kan pasti nikah toh. Suatu hari pasti nikah kan? Betul. Kamu harus punya pikiran matang, jangan kayak nunggu gitu. Kamu setiap Jangan bulan kayak aku harus dulu ya. Kita siapin berapa kira-kira? Kalau buat aku karena belum tahu ya sebenarnya kehidupan menikah itu butuh apa aja, terus pengeluarannya apa aja, dan sama sekali nggak tahu nih biaya anak sekolah dari kecil sampai dia kuliah itu kayak gimana gitu. Jadi ya menurut aku yang Kak Ratu bilang itu benar, harusnya 2 kali lipat. Cuman aku juga enggak muluk-muluk maunya dapatnya yang kaya gitu, karena menurut aku tetap penting tuh di diri kita sendiri. Jadi akunya juga harus bekerja keras dulu, baru aku kalau misalkan akunya bagus, berarti aku bisa lah dapetin yang layak buat aku juga gitu. Ini sebenarnya kalau kamu mau masuk lebih cepat lagi, aku ini belum tentu. Tidak garansi. Tapi benar. Udah mau S2, pendidikan bagus, menang lomba banyak, tetap digabukin. Jadi tidak menjamin itu semua, harus matanya lebih dibuka diginiin ya. Tapi kalau masalah itu matanya dia kan kamu kan matanya lebih gede memang kan. Tapi masih kena. Iya, tapi masih kena. Bener, tapi seenggaknya mantan laki gue masih biayain gue sampai sekarang. Yang mana? Yang mana nih? Di rumah yang pertama. Yang pertama. Jadi habis gelap terbitlah terang, ternyata wataknya lebih baik, kita ternyata jadi
Teman. Ada pelangi sehabis hujan ya. Mau lihat Sama, aku juga gitu. Kamu juga masih Justru iya. ya dibiayain tapi bukan aku ya, anak. Karena Anak. aku memang nggak mau kalau untuk aku. Selalu punya anak. Wah, Silakan tahu Udah tadi. punya anak dari anak 8 tahun gimana sih? udah mau 8 tahun. Jadi aku nggak mau, kalau buat aku sendiri aku nggak mau karena aku udah nggak mau. Maksudnya kalau dia masih support aku kan pasti otomatis kayak ada rasa mau Iya. ngatur atau gimana. Iya, Sedangkan iya. aku benar-benar udah totally inilah Tapi gitu. kalau buat anak oke. Tapi kalau buat anak oke, karena gimana pun juga kan anak dia juga kan. Aku justru dari situ tuh memberikan dia kesempatan untuk bertanggung jawab ke anaknya. Jadi nanti pas udah besar, oh iya mami sama daddy walaupun pisah, tapi sama-sama Iya. kita ngebesarin kamu. Iya. Mami dari segi ini, Jadi- papi dari daddy dari segi finansial mungkin. Kalau kamu mau rawat anak kan kamu harus menjaga diri toh, berarti butuh skincare kan? Iya. Bilang aja itu kebutuhan anak. Terus kamu butuh mobil yang bagus buat anterin Anterin anak. anak. Itu kebutuhan anak. Iya, itu benar sih. Tapi sekali-sekali aku pakai mobilnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gimana pun kita kan keluarga dulu ya. Iya. Ini nggak tahu diri ya lama ya. Tapi omong dia kan udah pernah bisa kan sekarang katanya dia bisa biayain buat anak. Kalau Anda gimana? Dibiayain anak? Tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Gimana ya? Tuh temen lu. Tuh temennya Kosugi. Aku Tanya, bingung. Kosugi. Aku bingung ketika kita omong itu teman lu itu semuanya bilang gitu. Oh ya, Gimana oh kok? ya. Katanya tanyain dibiayain nggak? Tidak mungkin. Tanya Kosugi dong. Satu, mantannya kan masih biayain anaknya. Kalau ini Stella juga mantannya masih biayain anaknya. Aku nanya, mantan lu biayain anak lu enggak? Dia bilang enggak. Teman lu, temennya Kosugi. Itu Coba dia ngomong teman Anda itu. temennya Kosugi. Tanya dia sendiri. Tapi ini harus dicontoh. Kalau Korea itu kalau udah pisah kadang-kadang cowok itu nggak pernah biayain. Oh, gitu ya? Justru kalau Jadi kaya-kaya. orang Korea Oh, tapi ke anaknya. iya. Kalau di Korea emang nggak ada hukumnya. Di Korea nggak Ada, ada hukum. harusnya ada. Tapi kalau yang dia punya perusahaan atau orang kaya, karena dia takut lawyer kan, makanya dia terpaksa biayain ada. Tapi kalau untuk setahu saya, sekeliling saya atau dekat-dekat teman-teman saya itu Nggak yang ada. udah pisah, Benar, berarti dia orang Cowok. Korea fix. omongnya mau cover, tapi akhirnya nggak cover. Paling cuma 1 bulan 2 bulan. Ya, Habis itu yang banyak udah. terjadi di Korea. Tapi nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Makanya cowok itu jeleknya, kalau kayak Ratu juga bilang, dia jadi ibu rumah tangga yang baik, menemani malam hari dengan baik kayak juga, bisa nemenin aku servis aku dengan baik. Tapi kadang-kadang cowok udah dapat yang enak-enak aja, apalagi uang banyak, kalian yang cover nih, cowok itu malas kerja. Betul Terutama sekali. orang Korea itu Setuju. banyak terjadi, cowok itu lama-lama malas kerja, mainnya PlayStation di rumah, minta ceweknya yang cover, itu banyak yang terjadi. Kalau Benar. Indonesia menurut kalian gimana? Cowok-cowok itu masih tetap kerja keras atau setipe kayak Korea-Korea itu? Kayaknya enggak sih, ada perbedaan, tapi lebih banyak kesamaannya. Jadi Kesempatannya. Kesamaan jeleknya atau kesamaan bagusnya nih? Enggak, kalau maksudnya kesamaannya dalam hal yang tadi gitu. Oke. Ada yang gue takut di demo. Gak usah takut di demo. Kita Orang ini Korea kan udah begitu katanya. Iya, maksudnya Banyak. sekarang banyak ada fenomena yang dimana cewek menjadi simpanan orang, lalu si cewek ini punya pacar yang tidak bekerja. Oh, jadi nyimpan lagi. Oh my God. Bukan nyimpen lagi, memang cintanya sama yang ini, Oh. dan si cowok ini mengiyakan si cewek ini menyimpan ini. jadi simpanan. Ya, Jadi panjang ya, Wak? ada fenomena itulah ya kan. Iya, iya, iya. Dan saya rasa semua yang duduk di sini paham, cuma Iya, pura-pura iya. polos aja. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Jadi kalau menurut aku ada kesamaan, ada ya mungkin 88% sama orang Korea, cuman bedanya kalau orang Korea masih menghormati janda dengan cara memang tidak dari awal. Iya, Nggak iya. kayak di sini. Ya mendingan enggak sekalian ya. Iya, manis ternyata zong gitu kan, kayak gitu. Aku itu kayak dapat zombie kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kalau aku sih enggak kak, justru aku ngelihatnya bagusnya aja. Dulu mantan suami kan, makanya aku pernah bilang, jangan terlalu memuja berlebihan, jangan Yes. terlalu membenci berlebihan, karena suatu saat figur itu akan melakukan hal baik. Ini aku tadi buka handphone pengen kasih tahu bahwa Alfat itu nggak main-main loh biayain aku. Beliin rumah, transfer sus. Oh iya ya, dia bayarin loh. Sumpah Coba, beneran coba. tuh, ini rumah buat anak. Lagi bangun rumah ya? Iya, buat Nio. Buat anaknya. Bertanggung jawab ya. Sus dia juga yang bayar. Itu bagus itu. Sadar diri. Laki-laki. Ngomong siapa Aku sih? punya pertanyaan Ngomong siapa deh. sih? Cowok di luar sana yang
udah pernah nikah, udah pisah, tapi tetap anak kan nggak ada mantan. Kalau istri boleh. Nggak usah jauh-jauh, sebulan dikasih gitu, sebulan dikasih buat anak. Ya, aku kakak buka deh. Di situ aku bilang aku lagi ketat nih. Sorry, Dia transfer aku lagi, iya. Dia transfer lagi. Baik banget. Maaf ya. Kali, aku punya pertanyaan. Oke. Kan kakak dari tadi nanya ke kita nih, kalau misalkan cewek mementingkan tentang kayak gaji bulanan dianggapnya matre. Terus kalau misalkan cowok nganggapnya cewek yang mikir kayak gini itu cewek yang benar atau cewek yang salah? Kalau cowok itu bilang lu setiap bulan tagih aku segini, kamu cewek matre, berarti cowoknya itu goblok. Karena apa? Kamu nikahin cewek, berarti anak orang lain dong, anak dari orang tua kamu dong. Kalau anak lu digituin mau nggak? Kalau aku nggak mau, anakku kan umpan-umpannya cewek. Nanti suatu hari dia nikah, terus suaminya nggak biayain dia. Bisa minta papanya. Ya aku nggak mau itu, makanya dia nggak ada per bulannya. Tapi kalau aku dapat seberapa pun aku kasih, memang banyak yang kurangnya, ya dia yang pinter-pinter operasional. Tapi ya kalau menurut aku wanita tetap harus meminta kebutuhannya. Mungkin tidak harus patokin 500 juta, misalnya 10 juta atau 100 juta sebulan, ya enggak, tapi secukupnya. Kebutuhannya belanja. Sebenarnya kalau dari pengalaman nih, ya kayak kita yang udah berapa kali nikah. Berapa kali? Bener ya? Lu yang berapa kali? Gue sekali aja sekali. Aku sih itu dua yang sama. Jadi menurut pengalaman, kalau kita nikah itu, apalagi yang masih kayak kamu masih baru menetas gitu ya, bener-bener kita harus lihat ini keuangan. Ketika gaji bulanannya itu udah melebihi dari gaji kamu, yang ditesnya lagi adalah keperluan kamu harus dia biayain sepenuhnya di luar dari keperluan rumah tangga. Itu harus, karena belum nanti ada bonus segala macam, banyak ya cowok. Jadi itu tuh udah wajib, kalau nggak itu aja akan jadi masalah. Nah, belum nanti kalau dia belum dapat bonus, wah udah pusing kan. Tapi yang itu standar banget. Dari apa yang misalkan lo tiap bulan lo ngabisin apa aja, lipstick lah, bedak atau pembalut segala macam lah, keperluan lo itu di luar dari itu suami harus memenuhi itu plus kebutuhan rumah tangga. Ya. Setuju, tapi jangan sampai kita tuh nuntut terlalu banyak karena kita janda. Etienne anak yang dari dia bukan janda, maksud gue. Kalau mau belajar dari dua, tapi jangan sampai ya, maksudnya jangan terlalu banyak nuntut ke cowok juga. Cowok juga punya limit karena mereka itu kan memang ya harus tahu kita limitnya. Kalau dia punya 10 juta, kamu nagihnya 100 juta, ya berarti kamu nggak tahu. Maksud aku tuh gini loh, kan kita ketika kenal sama cowok, kita pasti buka-bukaan sebelum nikah. Harus buka dulu. Maksudnya keuangan. Buka-bukaan ini loh habis gara-gara kita di netizen komentarin. Maksudnya buka-buka keuangan, kalau emang dengan penghasilannya dia segitu, misalkan lah separuh-separuh, kamu ternyata nggak terlalu mencukupi, kurang-kurang dikit. Ya kalau kamu masih bisa menerima, ya berarti kamu harus ngikutin dengan gaya hidup seperti itu. Tapi rezeki menikah ada kok. Iya, pasti ada. Rezeki anak. Ada. Jangan takut dulu. Tadi takut lagi bingung. Tapi kalau misalkan nih ceritanya yang kayak Kamu datang ke sini buat konsultasi. Kayaknya sekarang yang mencari pasangan barunya, tapi kalau bisa jangan konsultasi mereka. Cari positifnya aja. Kita kan cari pengalaman kita itu adalah pelajaran terbaik. Itu saya caranya Kimberlyn, kamu akan soros sengsara loh. Udah dikasih tahu sama Ratu, sama Sela sama Mua. Dapatnya susah. Oke, gimana? jadi kalau misalkan nih udah nikah tapi belum buka-buka 100%, jadi pas lagi Loh, harus buka dulu baru nikah. Soal keuangan ya. Iya, sampai ke insurance pendidikan sekolah, tabungan dan lain-lain, deposito dan lain-lain itu penting. Kalau di Singapura itu udah biasa, sebelum nikah itu harus counseling kan? Counseling, bahas keuangan. Harus. Itu udah hal yang wajar. Memang itu sensitif tapi wajib. Dan aku juga saran aku itu sebelum nikah itu tanya mau uang sendiri-sendiri atau gabung. Ya. Itu paling penting. Aku ada bikin gitu. Sebelum surat pernikahan, sebelum akte pernikahan jadi, surat perjanjian pranikah duluan udah jadi. Pisah harta. Tapi itu bagus kok. Kamu pisah harta? Iya, aku pisah harta. Jangan melihat saya. Anda tidak bisa pisah harta dengan saya. Siapa bilang aku mau pisah harta? Iya. Kalian ini mau cerai? Lu nanya kalau nanya kali sama kamu ada masalah, enggak, jangan nanyanya mau cerai, jangan nanyanya ke sana. Kan lirikan matanya itu kayak, dia pisah harta. Kalau Ratu waktu dulu tuh harta sendiri-sendiri atau gabung?
Kalau aku kan dibilang habis gelap terbitlah terang. Sosok yang tadinya terlihat jahat ternyata lebih sayang. Jadi Sebagai teman ya, catat. Sebagai teman kan dia udah bikin. Tapi harta sendiri-sendiri berarti. Harta pada saat menikah nih. Dia lah cover orang Sunda mah. Iya semua. Istri Iya kan. royal. Oh berarti nggak ada perjanjian. Kalau Kimberly nanti punya rencana hartanya pengen sendiri-sendiri atau gabung? Lebih baik gimana? Ya antara buku atau open gitu. Saran aku sih bisa. Kalau Korea itu sekarang kalau dulu kalau zaman papaku itu aku lihat kenapa aku gabung itu pelajaran dari papaku. Ya zaman dulu kan, Iya, orang iya. zaman dulu memang semuanya gabung ya kayak zaman dahulu. Masa sih? Zaman dulu Ya gitu? begitu, tapi kalau sekarang sudah banyak pemahaman baru, banyak mereka belajar dari banyak kesalahan, akhirnya udah dari sebelum nikah udah yuk kita pisah harta. Tapi Korea kan bisa Kalau aku harta. nih, kalau Yang Korea kalau sekarang banyak yang Iya. bisa harta, cuman kalau aku lebih baik kabung, hartanya cowok atas nama istri aja, menurutku, karena rata-rata cowok atau cewek yang banyak nakal, banyak cowok yang nakal kan, kenapa? Cowok punya duit, punya tampang, punya jabatan, pasti macem-macem. Nggak ada cowok yang bisa jaga hati buat istri doang, itu tai, itu nggak mungkin. PO 1 PO COD pejabat. saya cloning dulu ya ini gimana? Kenapa kalau kita atas nama istri semua, kita mau macam-macam udah takut. Kita mau macam-macam apa? Uang Gojek aja nggak punya duit. Aku Gojek nggak bisa pesan, M-banking nggak bisa. Aku uang pulsa 181.000 setiap bulan kalau dia nggak isi, aku otak mati. Akhirnya aku mau selingkuh nggak bisa. Bising banget sih Bang. Ya, lu namanya juga kaget begitu. Gila ya uang pulsanya nggak punya. Tapi nggak apa-apa karena itu aku sampai sekarang nggak macam-macam. Iya. Dan juga bukan masalah itu, nanti akhirnya nggak jadi berantem. Kan udah tahu semua uang suaminya ada segini, memang pinginnya 2 kali lipat. Tapi kalau suaminya udah kerja keras, Lucunya gini ya, dia saking dia pengen stres ya, pernah ya namanya orang kan namanya hidup rumah tangga ya. Saking stresnya dia pengen keluar, begitu keluar dari mobil dia lupa uang parkir balik lagi. kalau dulu sekarang kan kartu-kartu tap-tap kan sekarang banyak ya. Kalau dulu kan semuanya cash kan. Kalau aku cash kan nggak pernah pegang. Asisten lagi pergi, misalkan roadman-ku lagi nggak ada, aku nggak pegang sama sekali, dompet aja nggak ada. Selalu kan dia temenin, dia yang bayarin. Aku bawa keluar, aku mau ke tol. Uang tol nggak ada, akhirnya mundur, pulang rumah. Jadi berantem. Akhirnya kan udah macam-macam, akhirnya pulang ke rumah. Kisah nyata ini kisah nyata deh. Kalau kita punya uang, kita udah pasti set. Terus ada yang hahaha, langsung aja set. Lu berapa lo? Kalau dia benar-benar nggak ngerti. Kalau dia emang nggak ngerti, kalau orang tuh kayak nggak mungkin nggak ngerti. Jadi menurut aku kalau uang kalau bisa gabung ya, dan juga kalau bisa ini kan bersama teman-teman wanita Indonesia yang berkualitas dalam arti punya masa lalu yang pernah pahit juga, tapi katanya Ratu sekarang jadi malah bersinar. Iya, jadi jangan sedih terus, bisa move on terus. Dan juga ada kayak Kimberly yang dulu sampai papanya sakit tetap dia maju, bisa prestasi juga. Kalau saya lihat prestasinya apa ya kamu ya? Banyak. Lewatin 7 step Oh ya, untuk jadi pramugari. udah lewat. Iya, Susah maksudnya loh. semua, maksudnya wanita-wanita itu meskipun kita punya background yang kurang baik ataupun baik dalam proses perjalanan, yang penting kita ngejalaninnya dengan positif dan open minded dan kita bisa menerima, memaafkan, pasti semua berjalan lancar. Amin. Apa itu? Apa itu? Kenapa sih tatapannya? Di rumah itu istriku jarang begini loh kelihatannya. Itu mungkin wise banget ya. Harus dong. Karena itu aku cinta betul. Alhamdulillah. Seperti aku cinta Talasa. Oh gitu, tetap ya. Oke, hari ini udah bersama wanita-wanita yang berkualitas, kita udah bahas sedikit-sedikit, semoga itu menjadi tips kalian ya. Kalau nggak jadi tips, ya udahlah itu urusan lo ya kan ya. Oke, kalau gitu next time kita ketemu lagi, kita obrol lagi. Semoga next time itu Kimberly udah punya pasangan lagi, biar bisa melorotin cowoknya. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Bye bye Mas Ko.